Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas koneksi antar materi, filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak. Bersama saya Nuryanti Purwanti, calon guru penggerak Angkatan 11, Samarinda, Kalimantan Timur. Refleksi ini menggunakan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Pertama, yaitu peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 ketika saya memahami maksud dari filosofis Ki Hajar Dewantara bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Jika murid diibaratkan sebagai benih yang ditanam petani, maka petani hanya bisa merawat dan memberi perlakuan pada benih agar dapat tumbuh dengan baik. Namun, petani tersebut tidak dapat merubah benih padi yang tumbuh menjadi tanaman jagung. Kemudian, momen yang paling menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran pada modul 1.2 yaitu saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya mendidik murid saja, namun juga diharapkan dapat menjalani kelima peran guru penggerak. Yang pertama sebagai pemimpin pembelajaran, yang kedua sebagai coach bagi guru lain, yang ketiga sebagai pendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima penggerak komunitas praktis. Saya harus banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran-peran tersebut agar dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak di dalam diri saya. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal, serta untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Maka guru penggerak harus memiliki nilai yang berpihak pada murid, reflektif, mandiri, inovatif, dan kolaboratif. Yang kedua, tentang perasaan. Saat momen itu terjadi, saya bagaikan tanaman yang habis diguyur hujan. Saya mendapatkan pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa harus merasa gagal dalam mendidik. Sebab murid memiliki kodratnya masing-masing. Saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitifnya saja, tapi juga melihat dari semua aspek. Yang ketiga, tentang pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa murid di kelas adalah objek di mana seorang murid harus mengikuti perintah serta aturan baku kurikulum yang diberikan dan tanpa disadari karena terikat dengan waktu dan aturan yang selama ini berjalan di sekolah, pembelajaran yang saya terapkan lebih banyak pada metode teacher center. Sekarang saya memahami bahwa sebagai guru, memang hendaknya saya harus terus belajar dan meningkatkan kompetensi agar pemikiran saya terbuka dan tidak terbelenggu serta merasa benar dan puas dengan apa yang sudah saya lakukan selama ini. Dalam konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, hendaknya kita menjadi pendidik yang menuntun dan menghamba kepada anak agar anak-anak bisa mengeksplorasi minat dan bakatnya sesuai dengan arahan dan tuntunan nilai-nilai moral dan menanamkan budi pekerti. Yang keempat, penerapan ke depan atau rencana. Saya akan melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran serta rutin melakukan refleksi pembelajaran. Yang kedua, saya akan melakukan pengimbasan kepada guru lain terkait inovasi pembelajaran, pemanfaatan teknologi dalam implementasi kurikulum Merdeka. Demikian video yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.